apa kabar? Selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya Rizky Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, ini sampai kita melakukan rekaman ini hari Minggu ya. Ini pukul 10 lebih berapa menit itu Ya. Abdul Muiz, Ketua Umum PBHMI, PLT PBHMI itu belum juga ada kabar beritanya. Jadi sudah lebih dari 3 kali 24 jam ya. Kalau sampai tengah malam tadi, Sabtu malam atau Minggu dini hari itu sudah 3 kali 20 jam, 3 kali 24 jam belum ada kabar beritanya Muiz. Iya, saya mengerti itu sebagai pelanggaran HAM itu. Ada aspek lain sebetulnya yang boleh kita duga secara agak kasar bahwa ada yang mempermainkan isu ini dalam upaya untuk mendeteksi keadaan masyarakat. Jadi tentu ada kelompok yang melihat bahwa ada pemanasan politik, ada konflik di antara para pendukung presiden tuh. Karena itu mereka menunggu isu semacam ini membarang nggak ya, ada eskalasi nggak. Jadi diumpankan aja sebetulnya tuh. Nah, kita mesti bisa lihat dua keadaan itu. Satu, secara normatif ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Karena prinsip yang kemarin kita bicarakan habeas corpus, yaitu bahwa tubuh itu harus dinyatakan hadir. Kalau dia tidak hadir, maka kita mesti anggap dia masih dianiaya, ditahan atau segala macam. Itu segi HAM-nya itu. Tapi segi gimmick politik, ini kelompok yang lagi menguji misalnya ketegangan antara Presiden Jokowi dan Ketua Partai PDIP Megawati yang ada sekarang di dalam suhu di atas 43 derajat. Dan itu memanas tuh. Jadi semua ini kita mesti baca juga sebagai persiapan untuk saling mengintai potensi pembusukan di istana dan potensi social unrest di masyarakat. Jadi udah kita tunggu lagi bagaimana kekuasaan itu mencoba untuk memanipulasi berita-berita pemburukan ekonomi, berita-berita pemburukan kesehatan. Karena itu di akhir pekan beginian sebetulnya kita bikin refleksi aja tentang tokoh-tokoh yang sedang bersaing, yang sebetulnya mempersaingkan sisa-sisa remah-remah kekuasaan. Dan sambil berebut dengan anjing sebenarnya. Anjing juga kan nunggu di bawah meja tuh. Setelah pesta bubar, anjing-anjing lapar ini tunggu di bawah meja. Jadi itu yang terjadi sebetulnya tuh. Kita senang-senang aja nonton kekacauan ini. Ini baru pertama kali kita senang menonton kekacauan. Karena kita bukan bagian dari itu. Iya. Ini ada anjing, kalau kemarin ada yang menyebut anjing bulldog, saya kira ada anjing kampung juga gitu yang menggonggong ya kalau ada tuannya yang diganggu gitu ya. Oh, banyak sekarang tuh. Saya tiap hari dikirimi WA, ada seorang analis yang seolah-olah pemikir, tapi sebetulnya dia cuma disuruh-suruh gitu kan. Tiba-tiba memaki-maki saya segala macam. Tapi udahlah, kalau anjing menggonggong ya masa kita layani anjing kan, kacau juga tuh. Anjing kan sebetulnya binatang yang setia karena diasuh oleh tuannya itu. Dan anjing udah berevolusi sejak 100.000 tahun lalu mendampingi peradaban. Nah, tiba-tiba ada anjing-anjing yang justru berbeda dengan peradaban. Jadi sebetulnya bukan anjing, tapi makhluk jadi-jadian yang berupaya jadi anjing, tapi anjing juga menertawakan mereka. Karena anjing itu beradab. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi, dengan Muiz tadi, memang agak mengejutkan kan dalam situasi tengah pandemi ketika banyak gerakan-gerakan mahasiswa tiarap atau kalau tidak tiarap memilih gerakan itu di dunia maya, tiba-tiba saja Muiz kemarin kan menyerukan untuk seluruh kader HMI di berbagai tanah air turun ke jalan dan mereka sendiri akan mengepung istana. Ini pasti sangat mengejutkan. Karena trennya kita lihat sekarang ini memang perlawanan yang paling kencang itu di dunia maya. Salah satunya misalnya, Bung Rocky, sekarang yang sedang trending itu adalah NKRI itu bukan milik PDIP. Nah ini menarik dan narasinya hampir semua di media sosial itu kalau saya lihat trending topiknya itu memang semua perlawanan terhadap pemerintahan. Misalnya trending yang salah satunya itu buzzer RP. Kemudian ada disebut daya rusak Jokowi luar biasa, juga jadi trending topik, jadi tagar. Kemudian ada NKRI bukan milik PDIP. Ada juga sih agak lumayan ini Pak SBY, saya nggak ngerti apa nih apa kaitannya dengan Pak SBY. Tapi kalau kita lihat soal PDIP ini mungkin saya menduga-duga, jangan-jangan publik ini mengkait-kaitkan dengan serangan yang cukup gencar dari PDIP yang
representasi oleh Puan dan kemudian digongi oleh Bu Megawati kemarin yang minta Pak Jokowi untuk memimpin langsung pandemi. Ini berkaitan juga dengan baliho-baliho Puan yang tersebar di berbagai penjuru, terutama di Jawa, di kantong-kantong yang sangat besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jogja, Jawa Barat tidak terlampau terasa masif ini balihonya Puan. Ya ini sebetulnya paradoks dari politik PDIP hari-hari ini. PDIP jelas-jelas ingin beroposisi dengan kekuasaan itu atau kepada kekuasaan. Tetapi publik nggak percaya lagi tuh. Jadi terlambat memang nih move PDIP. Jadi saya menyesalkan sebetulnya karena PDIP dianggap ya mau nyolong legitimasi lagi gitu. Walaupun kemarin saya justru dukung Ibu Mega, Ibu Puan memberi kritik pada Presiden. Tapi netizen menganggap bahwa enggak, mereka sama aja tuh. Jadi kasihan betul kan nih, PDIP udah berupaya untuk kembali pada hati nurani rakyat dan rakyat menganggap enggak, kalian tuh sama. Jadi justru itu yang menyulitkan baik PDIP maupun Pak Jokowi. Pak Jokowi berupaya untuk keluar dari sphere of influence Ibu Mega, berupaya untuk pelan-pelan menghindar dari asosiasi dengan Ibu Mega. Tapi netizen lempetkan ulang mereka, kalian tuh sama itu. Jadi apa namanya allies attract each other itu, orang-orang yang sejenis selalu sebetulnya nggak bisa dipisahkan itu kan. Jadi begitulah cara politik kita, politik Indonesia. Nah ini saya kira hal yang bagus. Jadi satu sikap etis dari rakyat yang menganggap bahwa blok sana itu nggak mungkin diperbaiki lagi. Jadi walaupun Ibu Mega berupaya untuk mandiri, seolah otonom, tetap dianggap Anda bagian dari perusahaan karena Anda memelihara petugas yang salah. Jadi begitu sebetulnya keadaan. Pak Jokowi juga begitu, mau kasih kesan, kami berarti ke Golkar atau iya itu saya kira pragmatis begitu. Tapi publik menganggap enggak, Pak Jokowi Anda tetap adalah petugas partai. Jadi soal-soal beginian yang dari awal kita udah duga bahwa nanti konfrontasi etis itu akan terjadi. Dan sekarang battlefield itu antara mereka yang ingin melakukan perubahan total dan mereka yang sedang main-main untuk seolah-olah kritis pada kekuasaan. Jadi itu sebetulnya. Nah yang bingung adalah Buster nih, dia nggak tahu mau pro siapa.